Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tanpa mengulangi perkenalan kembali karena sudah memperkenalkan diri pada episode sebelumnya. Jadi saya langsung akan mereview, menjelaskan subbab berikutnya dari yang telah kemarin dijelaskan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan sedikitnya tentang bagaimana redaksi pengumpulan Al-Quran pada masa Kanjeng Nabi. Karena pada masa itu Al-Quran masih tercecer, belum dibukukan dalam satu buku. Makanya di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana penyusunan ayat per ayatnya, surat per suratnya, sehingga jadi dalam satu buku, dalam satu mushaf sebelum mushaf Utsmani. Berbicara mengenai penulisan wahyu Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sudah dituliskan sejak zaman Nabi Muhammad menyebarkan Islam di kota Mekah. Saya akan kasih contoh redaksinya yang sudah lumrah saja. Bahwa suatu hari Umar bin Khattab ketika itu belum masuk Islam, keluar rumah dengan pedang terhunus. Kemudian beliau berjalan keluar rumah bertujuan untuk datang ke rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika itu beliau bertemu atau berpapasan dengan sahabat Nuaim. Sahabat Nuaim berkata, "Hai Umar, kamu mau kemana?" Kata sahabat Nuaim. Dijawablah oleh Umar bin Khattab, "Saya akan menghabisi Muhammad, karena Muhammad telah membantah ajaran kami, telah membuat orang-orang Quraisy ini membantah kepada Tuhannya." Nah, kata sahabat Nuaim dijawab, "Sudah, lebih baik pulang lagi saja. Jika kamu meneruskan perjalanan untuk membunuh Kanjeng Nabi Muhammad, kamu akan membohongi dirimu sendiri. Sudah pulang saja, urus itu keponakan dan adik perempuan kamu yang sudah mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad." Dengan perasaan kesal campur marah emosi, akhirnya Umar bin Khattab pulanglah ke rumahnya. Ketika sampai di rumah mengetuk pintu, akhirnya Umar bin Khattab mendengar suara lantunan ayat suci Al-Quran itu yang sedang dibacakan oleh keponakannya itu. Kemudian Umar bin Khattab masuk ke dalam rumah, dibukakan pintunya oleh keponakannya itu. Akhirnya Umar berkata, "Apa yang sedang kau baca itu? Apa yang sedang kau lakukan?" Kata itunya dijawab, "Saya sedang membaca Al-Quran." Ketika Umar ingin memegang Al-Quran itu, dilarang. "Kalau kamu mau megang Al-Quran ini, sana bersuci dulu, bersihin dulu badanmu, karena ini adalah wahyu suci dari Allah." Singkat cerita, akhirnya Umar bin Khattab itu masuk Islam. Nah, tujuan cerita ini adalah mushaf tadi itu adalah contoh redaksi dari penulisan Al-Quran pada zaman periode Mekah. Nah,
media pada penulisan Al-Quran pada masa itu adalah tidaklah lain yaitu dari kulit binatang, pelepah kurma, batu, bahkan tulang sekalipun dijadikan media untuk penulisan wahyu Al-Quran itu sendiri. Kita telah mengetahui bahwa Al-Quran telah ditulis pada sejak zaman Kanjeng Nabi menyebarkan Islam di kota Mekah. Lalu siapa yang menulis? Lalu siapa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk menulis mushaf Al-Quran itu? Sahabat-sahabat yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk menuliskan wahyu Al-Quran diantaranya yaitu Zaid bin Thabit, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hudzaifah, dan yang lainnya. Kanjeng Nabi ketika menerima wahyu langsung mengumpulkan para sahabatnya. Maksud sahabat di sini adalah sahabat yang khusus diperintah untuk menuliskan wahyu Al-Quran, disuruh kumpul, kemudian Nabi mendiktekannya. Kemudian setelah selesai ditulis oleh para sahabat tersebut, Kanjeng Nabi menyuruh para sahabatnya untuk membacakan kembali. Coba bacakan kembali hasil tulisannya tersebut, karena Kanjeng Nabi itu ingin memastikan bahwa tidak ada kata-kata lain yang ditambahkan dalam penulisan itu. Berbicara mengenai penyusunan ayat dan surat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hak istimewa kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk menjelaskan susunan ayat dan surat tersebut. Seperti contoh redaksinya, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, Rasulullah langsung mengumpulkan para sahabat yang ditugaskan untuk menuliskan wahyu tersebut. Ketika selesai menuliskan wahyu tersebut, Rasulullah langsung mengatakan bahwa misalnya yang turun itu ayat surat Al-Baqarah ayat 250. Itu Rasulullah langsung menyebutkan bahwa ini adalah surat Al-Baqarah ayat 250. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa semua susunan ayat dan susunan surat dalam Al-Quran itu merujuk pada Kanjeng Nabi Muhammad. Semua telah diatur oleh Kanjeng Nabi Muhammad kecuali pada surat At-Taubah ayat kedua terakhir, yaitu itu disusun atau menurut pendapatnya Utsman bin Affan. Jadi ayat At-Taubah yang kedua terakhir itu disimpulkan oleh Utsman bin Affan yang didapat dari Abu Khuzaimah. Baiklah, mari kita masuk kepada pembahasan pengompilasian Al-Quran. Pada suatu hari, Zaid bin Thabit dipanggil oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu Abu Bakar sedang bersama Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab menceritakan bahwa pada saat perang Yamamah banyak sekali hafidh-hafidhoh atau penghafal Al-Quran yang gugur menjadi syuhada pada perang Yamamah itu. Umar bin Khattab sangat khawatir untuk kedepannya, kalau misalkan Al-Quran tidak dibukukan, bukan tidak mungkin di perang-perang selanjutnya akan banyak sekali
para hafid-hafidoh yang gugur menjadi syuhada. Maka dari itu Umar bin Khattab mempunyai ide, mempunyai gagasan Al-Quran harus dibukukan. Kemudian Abu Bakar membantah, bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Akhirnya Umar bin Khattab itu terus meyakinkan Abu Bakar karena ini demi kebaikan. Kalau misalkan tidak dibukukan, yaitu yang saya tadi katakan, bukan berarti tidak akan ada lagi yang gugur dalam peperangan berikutnya. Akhirnya ya Umar bin Khattab terus meyakinkan sehingga Gusti Allah melapangkan hatinya Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Abu Bakar As-Siddiq setuju untuk pembukuan Al-Quran. Nah, ketika sudah setuju, akhirnya Abu Bakar menunjuk Zaid bin Thabit untuk diberi tugas mengumpulkan Al-Quran. Zaid pun membantah. Seperti pernyataan Abu Bakar tadi. Apakah kita ingin melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah? Ya, kedua sahabat Rasulullah itu, Khulafaur Rasyidin itu, yaitu Abu Bakar dan Umar, terus meyakinkan Zaid bin Thabit untuk menerima tugas mulia tersebut. Ini demi kebaikan. Kata Zaid bin Thabit, demi Allah, kalau saya diperintahkan memindahkan gunung dari suatu tempat ke tempat yang lain, itu tidak lebih berat daripada mengumpulkan Al-Quran. Kemudian terus Abu Bakar dan Umar itu meyakinkan Zaid bin Thabit, sehingga Allah Subhanahu wa taala meyakinkan atau melapangkan hati Zaid bin Thabit. Ketika mereka sudah memiliki keyakinan penuh untuk mengumpulkan Al-Quran, maka mereka bersegeralah untuk mencari potongan-potongan ayat yang masih tercecer di para sahabat yang lain. Dalam pengumpulan Al-Quran itu tidak lepas dari yang namanya hukum kesaksian. Apa itu hukum kesaksian? Jadi ketika ada sahabat yang memberikan Al-Quran, berarti itu harus membawa dua orang saksi, yang mana telah diriwayatkan oleh Ibnu Hajar. Abu Bakar memerintahkan kepada Umar dan Zaid agar duduk di gerbang depan Masjid Nabawi. Kemudian diperintahkan jika ada sahabat yang membawa lembaran Al-Quran, kemudian membawa dua orang saksi, maka tulislah ke dalam susunan Al-Quran tersebut. Zaid bin Thabit dalam mengumpulkan Al-Quran tidak hanya mengandalkan dari tulisan saja, melainkan dari hafalan para penghafal Al-Quran juga. Hari berganti hari sehingga terkumpullah semua tulisan Al-Quran. Kemudian telah disusun sampai bertumpuk-tumpuk. Bertumpuk-tumpuk itu tidak rapi karena ukuran kertasnya tidak sama. Akhirnya ya menumpuk,
tidak rapi sehingga dikatakanlah atau dinamai mushaf, ya Pak, suhuf, maaf, sehingga dinamakan suhuf. Namun 15 tahun kemudian ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan mempunyai gagasan untuk menyebarkan Al-Quran ke berbagai wilayah. Akhirnya atas kemenangan militernya itu sehingga memperkuat dan mempunyai kertas-kertas yang lebih baik dan lebih bagus, sehingga Al-Quran bisa dibukukan dengan kertas dengan ukuran sama, sehingga pada waktu itu Al-Quran itu sudah disebut atau sudah dikatakan sebagai mushaf Al-Quran. Nah, setelah Abu Bakar wafat, mushaf tersebut atau suhuf tersebut itu dipegang oleh Umar bin Khattab, yaitu khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Dalam masa Umar bin Khattab menyebarkan ahli-ahli Quran ke berbagai negara, yaitu ke Syria, Yaman, Mesir, dan yang lainnya, untuk mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran, untuk mengajarkan berbagai macam cerita atau ilmu yang berada di dalam Al-Quran tersebut, sehingga orang-orang yang berada dalam negara tersebut bisa sedikitnya memahami tentang keagungan Al-Quran. Singkat cerita, Umar bin Khattab wafat, suhuf itu diberikan kepada anaknya, yaitu Hafsah. Setelah itu datanglah mushaf Utsmani yang akan dijelaskan pada episode berikutnya. Mungkin hanya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata atau kekeliruan dalam memahami isi dari dua buku tersebut. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.